Selamat malam Bapak Ibu sahabat Nalanda, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dalam ruang virtual ini dalam program Nalanda Mindfulness Class, persembahan Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Bersama saya Sukita, pastinya bahagia bersama rekan-rekan mahasiswa asuh Nalanda Foundation di Cetia Nalanda. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung bagi sahabat Nalanda yang baru pertama kali bergabung dalam latihan meditasi mindfulness ini. Dan kami berharap semoga Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya dalam kondisi yang sehat, berbahagia dan semangat untuk latihan meditasi malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membuka acara ini terlebih dahulu dengan berdoa. Kami akan memimpin secara agama Buddha. Bagi sahabat Nalanda yang memiliki keyakinan lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Rekan-rekan sahabat Nalanda semuanya mari kita dapat duduk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Bagi sahabat Nalanda yang ada di rumah silakan dapat mencari posisi yang nyaman. Dan apabila ada altar di rumah silakan dapat melakukan nama Karapatha di depan altar Buddha. Mari kita memanjatkan nama Karapatha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbhe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, setelah kita memanjatkan doa untuk menenangkan pikiran agar lebih bersiap dalam praktek meditasi, selanjutnya saya juga mengundang Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk dapat mengaktifkan kameranya apabila kondisinya memungkinkan. Jadi supaya kita juga ada kesan lebih dekat di ruang virtual ini dan juga supaya kami juga bisa melihat wajah bahagia Bapak Ibu sahabat Nalanda pada malam hari ini. Dan kami juga mengajak sahabat Nalanda untuk dapat membagikan link acara latihan meditasi mindfulness malam hari ini kepada rekan, saudara dan keluarga agar mereka juga bisa bergabung dan berlatih bersama kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, sebuah karma baik juga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk berlatih meditasi mindfulness. Mengingat saat ini di tengah dunia yang serba cepat di mana kita banyak kesibukan karena hal satu dan yang lainnya, mungkin sebagian dari sahabat kita juga belum bisa menyempatkan waktu untuk bisa berlatih pada malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita bisa berlatih bersama supaya juga bisa untuk menambah kualitas batin, melatih kesadaran, dan yang lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, pada program Nalanda Mindfulness Class ini kita tidak hanya berlatih meditasi mindfulness saja, tapi di sini kita juga disiapkan sebuah tema atau materi yang bisa kita simak penjelasannya bersama pembimbing meditasi. Jadi selain melatih
mindfulness atau kualitas batin kita juga bisa menambah pengetahuan Dhamma dan juga wawasan kita dengan berbagai macam tema dan topik yang menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, seperti pada malam hari ini, sahabat Nalanda, kita juga memiliki sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas, yakni mengenai membangun kedewasaan batin melalui mindfulness. Sebuah tema yang sangat relevan dan sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video ilustrasi yang berkaitan dengan tema berikut ini. Walaupun seseorang telah menaklukkan jutaan musuh dalam berbagai pertempuran, namun sesungguhnya penakluk yang terbesar adalah ia yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Dhammapada 103. Mengapa dalam satu momen kecil saja, emosi bisa mengambil alih dan membuat kita mengatakan hal yang kemudian kita sesali? Kita ingin dikenal sebagai pribadi yang dewasa, tenang dalam tekanan, bijak dalam mengambil keputusan. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada hari-hari ketika suasana hati mudah tersulut. Ada percakapan yang terasa sederhana, tetapi mampu melukai begitu dalam. Ada kritik kecil yang seolah mengguncang harga diri. Tanpa disadari, reaksi spontan seringkali lebih cepat daripada kejernihan berpikir. Ego berbicara lebih lantang daripada kebijaksanaan. Disitulah kedewasaan batin ditempa. Bukan saat keadaan tenang, tetapi ketika hati tetap mampu jernih di tengah gelombang emosi. Kedewasaan batin ternyata bukan tentang seberapa sering kita berbicara benar, melainkan tentang seberapa dalam kita mengenali diri sendiri saat emosi datang. Sudahkah kita sungguh-sungguh membangun ruang hening di dalam diri sebelum bereaksi terhadap dunia luar? Jika Anda ingin memahami cara membuat batin menjadi dewasa dan emosi lebih stabil, mari bergabung dalam Nalanda Mindfulness Class dengan tema Membangun Kedewasaan Batin Melalui Mindfulness pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika hidup terus menguji kedewasaan kita setiap hari, sudahkah kita benar-benar menyiapkan batin untuk menjalaninya? Cek, ya mohon maaf. Ya demikian tadi terkait video ilustrasi tema meditasi pada malam hari ini yang sangat menarik ya. Pastinya sudah memberikan gambaran untuk kita mengenai tema pada malam hari ini, yakni mengenai kedewasaan batin. Nah tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya kedewasaan batin ini bukan seperti yang kita pikirkan yang bisa kita dapatkan atau kita bangun dengan instan, tapi kedewasaan batin ini juga perlu proses yang tidak sedikit ataupun membutuhkan waktu yang panjang, sahabat Nalanda. Dan tentunya untuk membangun kedewasaan batin ini juga diperlukan kesadaran, kebijaksanaan, dan yang paling penting juga latihan. Nah, dan seperti apa sih sebenarnya kedewasaan batin ini? Nah, nanti akan kita temukan, akan kita simak bersama dengan pembimbing meditasi yang akan kita saksikan video profil beliau berikut ini. Ramayonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Ramayonggi juga menjadi murid Kabya beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Cek. Ya, Bapak Ibu,
Itulah beliau, Romo Yongki, yang dengan semangat melatih dan membimbing kita dalam praktik meditasi mindfulness class yang akan juga mengajak kita dan membahas tema mengenai kedewasaan batin ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyapa beliau secara langsung di sini. Bapak Ibu sahabat Nalanda dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia Romo Yongki. Baik, selamat malam Desukita dan selamat malam bagi semua pengikut-pengikut sahabat-sahabat Mindful Class. Demikian juga dengan semua anak-anak saya di kampus dan juga di Cetia Nalanda. Semoga semuanya sejahtera, selamat dan sehat selalu. Sadhu, Ya. sadhu, sadhu. Sadu. Ya, Romo, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Romo Yongki. Baik, ya, mari sebelum kita memasuki latihan, didahulukan oleh suatu pujian awal bagi Guru Agung kita, yaitu Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class. Dan sekali lagi selamat malam dan minal aidin wal faizin yang kita baru saja sama-sama melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dan sekarang untuk khusus di ajaran Buddha bahwa kita memasuki suatu bulan Maga, yaitu Maga Puja. Disinilah sesungguhnya dengan tepatnya keberadaan tema pada malam hari ini membangun kedewasaan batin melalui mindfulness. Yang sesungguhnya ini sangat bertepatan sekali dengan bulan Maga ini atau Maga Puja. Ya, Maga Puja ini sesungguhnya bagaimana kita membangun kedewasaan batin melalui mindfulness. Yang kita semua sudah tahu, bahkan bukan bagi seorang Buddhis saja, atau bagi semua orang, siapapun dia pernah mendengar suatu syair yang berbunyi adalah jangan berbuat jahat, perbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Sesungguhnya kalau kita melaksanakan yang tiga ini, maka ini sudah melakukan membangun kedewasaan batin kita. Hanya di sini, khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini, kita diberikan tema ini sangat beruntung. Sangat sekali beruntung kita. Beruntung sekali adanya Nalanda Foundation dari Cetia Nalanda ini sudah memberikan tema yang tepat sekali di bulan Maga ini. Membangun kedewasaan batin melalui mindfulness. Ya, sesungguhnya ini luar biasa gitu loh. Padahal dalam Maga Puja sudah dijelaskan ya, kalau Maga Puja ini yang hadir tanpa undangan satu demi satu langsung spontan gitu loh. Bisa datang semuanya yang hadir 1.250 orang adalah beliau-beliau ini sudah arahat,
sudah mencapai suatu kesucian yang top the top gitu loh. Ya, tapi berdasarkan ini kita benar-benar mendapatkan suatu contoh yang luar biasa. Seseorang yang sudah mencapai topnya kesuciannya, sudah mencapai titarahan, ini masih juga dijelaskan dengan jelas. Maka sesungguhnya 4 hari besar ajaran Buddha, Waisak, Asada, Katina, dan Maga Puja. Maga Puja ini sesungguhnya adalah bagaimana kita membangun kedewasaan batin. Yaitu dimulai dari sesungguhnya bagaimana kita melatih batin kita. Yang ada dengan 3 syair, yang biasanya syair yang tadi saya bacakan melalui bahasa Indonesia, itu adalah syair yang umum, di mana tempat pun kita bisa membacanya gitu loh. Jangan berbuat jahat, perbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran, maka itu ajaran semua Buddha. Tapi sesungguhnya ada yang lebih spesifik. Dimulai dari yang pertama, kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti buddha nahi pabajito parupaga tina samanohoti parang wihatayanto. Artinya di sini bagaimana kita membangun kedewasaan batin ini melalui mindfulness, yaitu benar-benar melatih kesabaran kita, karena kesabaran adalah latihan bertapa yang paling tinggi. Jadi di sini bukan hanya untuk umat Buddha, tapi untuk semua manusia. Entah dia mempunyai religius dari silsilah Buddha, apa dia dari seorang Muslim, apa dia seorang Kristen, apa dia seorang Katolik, apa dia seorang juga hanya mempercayai pada diri sendiri tanpa percaya lagi, dia tetap harus melaksanakan ini. Kanti paramang tapo titika. Dia harus melatih kesabaran kita sampai benar-benar kesabaran ini memuncak, membangun kedewasaan batinnya. Jadi apapun yang terjadi pada batinnya, dia benar-benar bisa mengerti. Apapun yang masuk dari panca inderanya. Suka dia tidak melekati, tidak suka dia juga tidak membenci. Dia dewasa. Inilah yang disebut kedewasaan batin. Kanti paramang tapo titika. Hasilnya dia balance. Hasilnya dia nibbana. Nibbana di sini adalah suatu kondisi yang betul-betul tenang, damai, dan dewasa. Jadi tidak terhanyut oleh nafsu-nafsu keinginannya, tidak terhanyut oleh emosi-emosi kebencian-kebenciannya, dan tidak terhanyut dengan tidak tahunya. Dia benar-benar bijaksana, dia benar-benar dewasa, dia benar-benar bisa mengerti segala apapun yang dia hadapi pada kehidupan ini. Inilah yang disebut kedewasaan batin. Kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti Buddha. Hasilnya adalah dia menjadi dewasa. Hasilnya dia bisa benar mempunyai kedewasaan batin. Nah, disinilah cara satu-satunya adalah bagaimana dia mengawasi terus-menerus gejolak-gejolak batinnya. Ya, jadi artinya kalau dia seorang lagi memelatih diri, dia masih terpancing oleh nafsu-nafsunya, keinginan-keinginannya, terhanyut. Kalau dia juga masih terpancing dengan kebencian-kebenciannya yang dia tidak suka, maka dia sesungguhnya masih harus berlatih lagi, lebih kuat lagi dengan kesadarannya. Di sini adalah mindfulness. Di sini adalah awareness. Di sini adalah concentration atau konsentrasi. Di sini adalah effort atau wirya yang kuat. Jadi sesungguhnya bukan hanya mindfulness, karena mindfulness mengikuti adanya awareness, waspada. Mindfulness diikuti dengan effort, dengan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten.
Mindfulness diikuti oleh konsentrasi saat ke saat. Moment to moment concentration. Jadi 4 hal. Ya, jadi mindfulness ini benar-benar kompleks. Ya, seperti contoh dalam Mahasatipatthana Sutta berbunyi demikian. Atapi sangpajano satima wineya loke abija do manasang. Artinya, apapun yang membentur pancakanda kita, apapun pancakanda kita, apapun itu, fisik, perasaan, pikiran kita, semua ingatan-ingatan kita, kesadaran kita, kita harus lakukan dengan atapi sangpajano satima. Atapi adalah effort atau wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan mindfulness, awareness, dan concentration. Mindfulness adalah sati. Sati adalah perhatikan. Dia harus benar-benar mengerti sebab-sebab terdekat munculnya sati. Itu karena adanya fisik, adanya perasaan, adanya pikiran, dan adanya semua batin dan jasmani kita. Jadi begitu muncul, membentur tanda-tanda kita, maka kita tahu. Kita harus tahu itu sebab terdekatnya. Adanya benturan-benturan batin pada pintu-pintu sensitivitas kita atau panca indera kita. Begitu muncul maka kita tahu, oh ini sebab terdekatnya. Mindfulness harus kita kembangkan, bangunkan. Melalui membangunkan mindfulness ini kita menjadi lebih dewasa. Kenapa? Karena munculnya dari mindfulness ini munculnya suatu kewaspadaan yang kuat. Setiap ada objek-objek yang membentur, contoh, ada suara, membentur landasan pendengaran kita, telinga. Contoh, di sini misalnya host kita di sini, Dek Sukita. Ya, sebagai contoh, ini sebagai contoh, tidak benar-benar sebagai contoh, ilustrasi. Dek Sukita, ada orang ngomong di sebelahnya, entah siapa itu yang memakai kostum Tosca, ya, warna Tosca, mengatakan, Dek Sukita, kamu tuh bau belum mandi. Kata-kata ini didengar oleh Desukita, begitu didengar, maka tahu, oh ini dia sebab terdekatnya adanya mindfulness yang harus saya bangunkan. Karena adanya benturan pada landasan telinga saya jaga, bangunkan mindfulness ini. Melalui mindfulness saya bangunkan. Begitu mindfulness bangun, maka dia tahu, ini wujud dari mindfulness apa? Menangkap objek itu. Objek itu muncul suara, saya tahu, saya mengerti, saya mengetahui, saya menyadari, saya merasakan, waspada, konsentrasi, semangat. Ini adalah mindfulness sejati. Wujud dari mindfulness. Tadi sebab terdekatnya. Sekarang wujudnya menangkap objek itu. 2. Ketiga, begitu kita membangunkan wujudnya, maka kita tahu fungsi dari mindfulness. Harus tahu fungsinya. Apa fungsi mindfulness? Fungsi mindfulness adalah objek itu tidak hilang. Suara tadi sebagai suara. Sadari suara, tangkap suara itu. Mendengar. Tanpa terperosok oleh kebencian, tanpa terperosok oleh suka. Suka atau tidak suka, saya tidak terpengaruh. Saya hanya mengetahui adanya suara. Ini fungsi dari mindfulness. 3 ya. Tadi sebab terdekatnya saya tahu dari fisik. Kedua, manifestasinya, wujudnya. Saya mengetahui adanya suara itu melalui kesadaran, itulah wujud dari mindfulness. Ketiga, fungsi dari mindfulness menjaga objek itu tidak hilang. Di sini suara.
Saya tahu, hanya suara. Kalau saya melekati, saya suka, saya tidak terhanyut. Kalau saya tidak suka, saya tidak membenci. Itu rasa atau fungsi. Dan yang terpenting adalah yang nomor satu. Apa? Karakteristik sifatnya. Harus benar-benar kita menusuk, menembus pada mindfulness ini. Jangan hanya di permukaan. Kalau di permukaan sebentar hilang. Tapi harus diketahui. Sebutkan dalam hati. Mendengar, mendengar, mendengar. Saya hanya tahu mendengar adanya suara. Saya tidak mengikuti, saya suka atau tidak. Abija, dosa. Saya tidak melekati apa yang saya tidak suka, saya tidak membenci apa yang saya tidak suka. Inilah sesungguhnya bagaimana kita membangunkan kedewasaan batin kita melalui mindfulness. Yang kita semua tahu sudah membangunkan 4 hal. Sebab terdekatnya, manifestasinya, fungsinya, dan karakteristiknya. Sekali lagi, sebab terdekatnya ada di fisik dan batin kita. 2, begitu dia nongol, maka kita harus menangkap dia. Ini adalah wujudnya atau manifestasinya. Begitu kita tangkap, maka kita benar-benar jaga, jangan sampai hilang. Itu fungsinya. Begitu kita tahu, maka kita benar-benar fokus. Jangan sampai terperosok dengan yang saya suka atau saya tidak suka. Sekali lagi, sebab terdekat, wujudnya, dan fungsinya, dan karakteristiknya. Inilah mindfulness yang sesungguhnya. Saya tidak tahu di luaran itu mindfulness diperkirakan seperti apa. Tapi di sini adalah sesuai dengan ajaran Buddha yang tertulis di Patisambhidamagga buku 10. Ya, inilah mindfulness sesungguhnya, sati sampajanya. Saya kira cukup ini untuk membangun kita menjadi dewasa. Jadi inilah sesuai dengan Magga Puja. Begitu kita sudah kuat membangunkan mindfulness, maka syair yang ketiga berbunyi. Anu pawado, anu pagato, pati moke cak sangwaro, pantan cak saya nasadang, adi cite cak ayogo, matan yuta cak batasming, pantan cak saya nasanang, ini benar-benar etang budana sasananti. Inilah baru kita kembangkan terus, bangunkan terus melalui mindfulness sehingga kita bisa membangun kedewasaan batin kita. Saya kira cukup jelas ya, singkat, jelas, padat, dan kita mulai yuk berlatih meditasi dan durasinya akan diatur oleh host kita, Dek Sukita, silahkan. Dimulai dari sekarang. Mari Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat meditasi dimanapun berada, kita mulai berlatih meditasi pada malam hari ini, yaitu meditasi Vipassana, yang objeknya adalah realita, batin dan jasmani. Didahulukan 1-2 menit, lakukan relaksasi. Dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian tubuh. Sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks, lelehkan dari ubun-ubun ke seluruh bagian kepala Anda, sampai seluruh bagian kepala Anda ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks,
dan sangat nyaman. Bagian wajah Anda, seluruh wajah Anda ada dalam keadaan sangat rileks. Kelopak mata, seluruh wajah Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Leher bagian sekeliling leher Anda turun, kendur, rileks, rileks. Cek kembali kepala sampai leher semua dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Turun lagi ke kedua pundak Anda, pundak kiri, pundak kanan, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke kedua lengan Anda, lengan kiri, lengan kanan, sampai tangan kiri, tangan kanan, sampai ke ujung jari tangan Anda. Kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin nyaman. Dari leher bagian depan, lelehkan ke dada Anda, ke perut Anda. Kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks, rileks, rileks. Dari leher bagian belakang, ke punggung Anda, ke pinggang Anda, sampai ke pantat Anda. Kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Turun lagi dari paha kiri, paha kanan, sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, sampai ke ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, rileks, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun sampai seluruh tubuh Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, sangat kendur. Di mana bagiannya masih kaku, masih tegang, lakukan relaksasi. Sampai Anda benar-benar merasakan sangat rileks, sangat nyaman. Setelah Anda merasakan, sehingga memunculkan perasaan yang sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat bersuka cita. Enjoy. Dan kini Anda memasuki latihan meditasi malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk atau Iriya Patapaba. Memperhatikan postur duduk satu garis. Mulai dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis. Ketahui postur duduk Anda. Untuk lebih tajam lagi, Anda sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Anda mengetahui postur duduk Anda, merasakan, menyadari, dan mengetahui, mengingat adanya postur duduk Anda. Berubah sedikit saja Anda tahu. Dan Anda sertakan kewaspadaan Anda dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada postur duduk Anda tahu. Yang selalu berubah, dan berubah. Sehingga tanpa Anda sadari, Anda memasuki pada investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan atau anicca.
Anda mengetahui, bisa melihat, merasakan, menyadari, mengingat adanya terus-menerus perubahan-perubahan yang terjadi. Di balik perubahan itu, Anda juga mengetahui ada ketidakpuasan. Di balik ketidakpuasan itu, Anda juga mengetahui tiada inti diri yang Anda bisa mengaturnya. Anda tidak mungkin bisa mengatur. Hanya mengetahui, ini loh perubahan, ini loh ketidakpuasan, ini loh tiada inti diri. Inilah yang fungsi dari investigasi Dhamma atau nilai-nilai luhur dari Dhamma. Fokus, fokus, dan fokus. Fokus di sini adalah bukan melekati objek, tapi mengetahui adanya perubahan itu dengan sejelas-jelasnya fungsinya. Fokus sekali. Duduk, duduk, duduk. Sentuh, sentuh, sentuh. Sentuh adalah Anda mengetahui sensasi sentuhan yang muncul. Entah itu sentuhan tubuh Anda dengan alas duduk yang Anda duduki, entah itu telapak tangan kiri Anda dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau sebaliknya, entah di mana saja. Untuk lebih tajam, Anda sebutkan dalam hati, sentuh, 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 duduk, duduk, sentuh, sentuh. Dan masuk lebih dalam lagi, kembung, kempis, kembung, kempis pada perut Anda. Pada saat perut Anda terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Anda ketahui bergerak mengembungnya, mulai bergerak sampai habis. Demikian sebaliknya, perut Anda bergerak mengempis sampai habis. Anda tahu, kempis, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Jadikan objek parkir, objek mangkal, atau objek utama Anda. Bila tidak ada objek-objek lainnya, dominan muncul menarik perasaan Anda. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja adanya objek lain muncul. Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda lakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana. Kalau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat menarik perhatian. Detik ini, pikiran saya berkelana. Atau detik ini, saya sedang berpikir sesuatu yang sangat menarik perhatian. Anda cukup mengetahui detik ini saya berpikir. Jangan masuk pada ceritanya. Dan begitu Anda mengetahui detik ini saya sedang berpikir, catat dalam hati. Berpikir, 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 berpikir. Artinya detik ini saya tahu, sadar, muncul pikiran saya berkelana atau berpikir sesuatu. Sangat menarik perhatian. Sebutkan dalam hati. Berpikir, 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 mulai muncul sampai lenyap. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Begitu lenyap, Anda ingat kembali adanya objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek dasar. Maka kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati dan senantiasa waspada bila muncul objek-objek perintang kemajuan batin Anda atau panca niwarana. Satu, munculnya kamacanda atau munculnya keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu keinginan. Anda tahu dan sebutkan dalam hati. Ingin, 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 ingin. Ketahui mulai muncul keinginannya sampai lenyap. Kemudian begitu lenyap, Anda ingat kembali objek dasar Anda. Balik. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis. Demikian pula muncul via pada atau rasa tidak suka, rasa muncul perasaan benci. Ketahui dan sebutkan dalam hati mulai muncul kebencian. Benci, benci, benci atau tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka. Sampai lenyap. Kemudian Anda ingat kembali, maka kembali lagi. Kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian pula bila muncul tinamida atau rasa capek, lelah, ngantuk, bosan, Anda tahu. Dan sebutkan dalam hati. Ngantuk, 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 ngantuk. Tahu munculnya sampai lenyap. Kemudian Anda balik lagi. Kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya, bila muncul udaca kukuca atau rasa ragu-ragu, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Anda juga harus ketahui dan sebutkan dalam hati. Gelisah, gelisah, gelisah. Anda mengetahui munculnya perasaan gelisah. Mulai muncul sampai lenyap. Anda tahu. Dan begitu lenyap, Anda kembali lagi. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Duduk, sentuh, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian pula bila muncul wicikita atau keragu-raguan. Ragu-ragu dengan tekniknya, ragu-ragu dengan apa Anda bisa atau tidak, ragu-ragu dengan sesuatu apapun. Sebutkan dalam hati. Ragu-ragu, ragu-ragu, ragu. Sampai lenyap. Kemudian kembali lagi. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Sepanjang Anda meditasi, senantiasa aktif dengan melakukan perhatian penuh dan melakukan dengan mindfulness, awareness, konsentrasi yang fokus dan wirya yang kokoh, kuat, dan stabil. Lakukan pencatatan mental. Kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis.
Sabbe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, meditasi selesai. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Ya, baik. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Sukita, silahkan. Terima kasih Romo Yongki atas pemaparan materi dan juga latihan meditasi mindfulness-nya sangat luar biasa sekali sampai saya juga merasa kaki saya kesemutan Romo. Saking nikmatnya tapi setelah sadar kaki saya kesemutan gak bisa digerakin. Baik, selanjutnya Romo kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda yang ingin bertanya atau ingin menceritakan pengalamannya dalam bermeditasi, boleh disampaikan di kolom komentar atau dengan menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya atau bercerita langsung kepada Romo Yongki. Baik, pertanyaan yang pertama di sini sudah ada dari Bapak Dendi. Izin saya bacakan Romo. Namo Buddhaya Romo. Baik. Dalam pengendalian diri, bagaimana mindfulness dapat mengubah kemarahan menjadi pemahaman tanpa menekan atau menghindarinya? Wow, menarik sekali. Silakan diberikan pencerahan, Romo Yongki. Baik, luar biasa pertanyaan dari Bapak Dendi. Ya, sesuai dengan temanya, membangun kedewasaan batin. Yang tadi di awal saya sudah memaparkan dengan jelas apa itu mindfulness. Bagaimana kita membangun kedewasaan batin kita melalui mindfulness ini. Yaitu tadi kita bukannya melalui hanya duduk meditasi diam, bukan. Tapi harus benar-benar mengerti dahulu mindfulness itu apa gitu loh. Jadi mindfulness itu mempunyai 4 nih hal. Kita harus tahu dahulu sebab terdekatnya di mana nih bisa munculnya mindfulness. Nah, itu penting. Kalau kita sudah tahu, begitu dia muncul objeknya, maka tangkap. Nah, ini artinya kita mau membangunkan wujud atau manifestasi dari mindfulness ini, atau satinya muncul. Kita tahu. Dan kalau kita sudah tahu, kita jaga, jangan sampai hilang munculnya rasa atau fungsinya. Kita selalu terjaga dewasa, terjaga batin kita tidak bergejolak, keseret yang kita suka atau keseret dengan yang kita tidak suka. Di sini marah adalah yang kita tidak suka. Jangan sampai keseret, kita tahu apa itu objeknya. Munculnya di mana? Di landasan pendengaran, suara yang tadi saya contohkan pada Mbak Sukita sebagai host kita. Tahu, hanya saudara tangkap dia, jaga, mendengar itu fungsinya. Dan lakukan, bangunkan karakteristik dari mindfulness itu. Yaitu menusuk, menembus pada objeknya itu, suaranya, bukan pada ceritanya, tapi pada objeknya. Suara. Begitu kita tahu semua membangunkan mindfulness ini melalui 4 hal ini, karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab terdekatnya, maka muncul kewaspadaan, muncul konsentrasi yang bagus, muncul effort yang bagus. Yang terakhir, muncul kebijaksanaan, sehingga batin kita menjadi dewasa. Dan benar-benar kita mengerti dan benar-benar bijaksana. Sehingga kalau muncul marah, ketidaksukaan, kita tahu. Nah, ini marah loh. Yang marah di sini, bukan di objek. Yang marah di dalam batin kita, bukan objeknya, bukan di luar. Bukan karena si anu, tapi di sini. Gitu loh. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana senantiasa kita mengerti, membangunkan kedewasaan batin kita melalui mindfulness. Dan kita juga harus tahu mindfulness mempunyai 4 hal ini. Karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekatnya.
hingga kita menjadi waspada, awareness, hingga menjadi konsentrasi, berusaha terus-menerus kita menjadi mengerti, dan kita bebas dari kemarahan itu sendiri. Demikian, kita dewasa dan bebas dari terpengaruh suka atau tidak suka. Demikian. Terima kasih Romo Yongki atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya Bapak Dendi untuk pertanyaannya. Tadi juga Romo sudah menyampaikan, sudah ditegaskan kembali karena yang jawaban Romo tadi juga sudah disampaikan di awal ya Romo ya. Sempat juga ditegaskan Ya, dengan betul. jelas. Saya pun sudah mencatat di sini. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya mungkin saya mau menceritakan Romo, ingin sharing lah istilahnya. Ya, saya ingin sharing terkait pengalaman saya Romo, yang mungkin nanti juga bisa merujuk saya ke sebuah pertanyaan dan mungkin juga Romo bisa menanggapi, bantu menanggapi gitu Romo. Nah Romo, setelah saya berlatih mindfulness ini bersama Romo, saya mulai merasakan Romo, saya mulai menyadari sesuatu Romo, yang bahwasanya ternyata berlatih meditasi ini sama dengan belajar untuk mengenali diri Romo. Karena dari apa yang Romo sampaikan kan itu seakan-akan kita juga sedang berlatih untuk mengenal diri sendiri, bagaimana caranya kita mengendalikan emosi, mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang ada di luar kita. Dan itu kemudian membuat saya membuat kesimpulan gitu Romo. Kesimpulan bahwasanya oh berarti kalau kita berlatih meditasi ini sama dengan belajar untuk mengenal diri Romo, dan itu membuat saya sangat tertarik dan semakin Yes, bersemangat Romo. tepat, Dan tepat. iya, baik, dan tadi melalui penjelasan Romo bahwasanya dengan 4 hal tersebut tadi ada bahwasanya dari sini saya menangkap sesuatu Romo, bahwasanya kalau dari penjelasan Romo ini, dari tangkapan saya itu kita kalau misalkan dari contoh yang Romo sampaikan tadi, misalkan saya dikatain sama seseorang bahwasanya Sukita kamu belum mandi, atau dikatain hal-hal yang mungkin membuat seseorang mungkin bisa sakit hati begitu Romo, yang membuat dia jengkel. Nah kalau di sini saya melihat penjelasan Romo, mungkin kalau kita menanggapi orang tersebut dengan pemahaman yang 4 tadi itu saya menangkapnya kalau kita berarti tidak terfokus dengan orang yang menanggapi, tapi kita fokus dengan suaranya itu ya Romo. Berarti kita Yes, jaga diri. iya, berarti kita juga merenungkan ya Romo dari suaranya itu sehingga kita bisa memunculkan sensitivitas panca indera kita, jadi kita lebih waspada begitu ya Romo. Nah terus Betul. kalau misalkan kita seandainya tidak merespon atau tidak mengignornya itu bagaimana Romo? Berarti itu tetap masuk nggak ke dalam 4 hal ini Romo? Jadi kita misalkan ada yang mengatai seperti itu, tapi Baik. kita tidak merespon gitu Romo. Jadi oh ya udahlah, jadi kita respon cukup. Oh ya udah. Jadi kita nggak memperpanjang lagi Romo. Jadi itu apakah sama dengan yang 4 tadi Romo yang dijelasin? Iya, sama, sesungguhnya sama, tapi di sini tidak apa ya, harus yang penting kita benar-benar melatih diri kita sehingga kita senantiasa batin kita ada dalam keadaan peace and calm. Jadi betul-betul damai, betul-betul tenang, betul-betul understood, mengerti gitu loh. Ini loh, ini hanya suara. Yang terpenting bukan menjaga orangnya, tapi menjaga di sini, di dalam batin kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita, menjaga ingatan-ingatan kita, menjaga suatu kesadaran kita, senantiasa tahu bahwa itu hanya objek, kado yang diberikan oleh kita. Kalau kita tidak bisa menerima kado itu, maka kado itu kembali kepada yang memberi. Baik Romo, menarik. Oke, Gitu. saya paham Romo. Oke, lalu Romo sekali lagi Romo, satu kali lagi. Nah Romo, mengenai tema malam hari ini kan itu mengenai kedewasaan batin melalui mindfulness Romo. Nah saya kan baru paham juga nih Romo bahwasanya belum paham juga, mungkin sedikit paham. Bagaimana sih ciri-ciri kalau misalkan kita melihat orang itu dia sudah memiliki kedewasaan batin Romo? Apakah orang itu tetap tenang walaupun misalkan digunjing sana sini, dan apakah seseorang yang memiliki kedewasaan batin ini adalah orang yang tidak bisa marah itu Romo? Apakah seperti itu Romo, ciri dari orang yang memiliki kedewasaan batin ini?
Oke, ciri-cirinya adalah orang tersebut benar-benar mengerti bahwa segala sesuatu yang membentur panca inderanya itu hanya sebagai objek. Contoh, kita melihat sesuatu, hanya kita sadari adanya bentuk, warna, adanya cahaya yang masuk kepada landasan penglihatan kita, optik kita. Lalu begitu masuk, maka di balik optik kita ini ada kesadaran melihat. Nah, yang kita jaga adalah kesadaran melihat ini sebagai objeknya. Kita sadari, suka saya ketahui. Kalau saya suka itu cukup mengetahui saja saya suka. Kalau kita tahu bahwa begitu sadar bahwa saya tidak suka dengan bentuk apa objek penglihatan itu. Sadari, saya tidak suka. Sadari, tidak suka ini muncul. Jadi bukannya objeknya, tapi proses batin kita. Proses kesadaran kita, proses pikiran kita, proses perasaan kita, proses interpretasi kita, ingatan-ingatan kita, kesadaran kita, semua yang kita perhatikan di sini, bukan di luar. Jadi saya yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita benar-benar sadar ini, maka kita mengenal diri saya. Oh, ini saya bijaksana. Saya tahu, saya tidak seharusnya menyalahkan orang lain. Ingat, jangan lupa. Kama sakata samaditi. Segala sesuatu itu karena adanya cause and effect. Cause karena adanya objek, membentur landasan penglihatan kita, efeknya adalah gejolak-gejolak batin kita. Yang kita harus jaga adalah gejolak batin kita. Jangan lupa, masuk adalah yang sudah lewat. Harus bersih itu. Bisa bersih kenapa? Karena kita tidak melekatinya. Dan kosong yang akan datang, karena kita tidak melekati ini, maka kita tidak timbul benci atau suka. Karena di sini bersih. Jadi itulah, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, maka jangan lekati apa yang sekarang muncul. Ini yang kita harus ketahui, sadari. Yang sekarang yang kita harus jaga. Jangan lekati, disuka atau tidak suka, maka tidak ada yang akan datang itu muncul. Tidak, kalau saya tidak suka, saya tidak benci, tidak akan marah. Kalau saya suka sekali, saya tidak akan melekati, saya hanya menyadari saya suka. Saya hanya menyadari saya tidak suka, selesai. Itu dewasa. Kedewasaan batin. Itu bijaksana. Itulah yang disebut nibbadang paramang wadanti buddha. Gitu. Emang agak susah ya, tapi harus dilatih. Harus dilatih. Jangan lupa, Manggala Sutta berbunyi, kalau kita sudah mengerti, sudah berkecimpung, atau sudah mendapatkan suatu berkesempatan kita kumpul nih di sini, itu Patirupa Desa Wasoca. Nah, berkat kita bisa kumpul di sini, maka itulah akibatnya pubeca kata punyata. Berkat ini atas sama Panidita, saya latih saya sekarang. Terus-menerus melalui mindfulness kita, maka kita menjadi dewasa. Akibatnya, bahu sacanca si panca. The more knowledge and then the more experience. Ya, jelas ya, gampang ya. Memang nggak gampang dah, ajaran Buddha paling gampang. Gitu. Bagaimana? Esok kita udah jelas ya. Luar biasa Romo, terima kasih atas penjelasan yang sangat rinci. Saya juga sudah catat untuk bisa berlatih dan diterapkan nih Romo, biar saya ingat juga. Ya. Baik. Tapi memang betul loh, harus dilatih. Contoh saya, pengalaman saya, ini saya juga pengalaman Anda. Oke, Romo. Pengalaman saya di bulan pertama, saya begitu dimasukkan ke hutan. Bulan pertama saya nangis loh, saya ngaku saya nangis.
Itu di bulan pertama saya ngaku saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena begitu masuk itu menderitanya kayak apa nggak tahu. Saya cuma dari jam 3:30 pagi saya harus meditasi sampai saya makan sekali jam 10:30 and then terus meditasi terus selama 4 bulan. Nah, memasuki di bulan pertama itu nangis. Sampai di bulan keempat saya turun 20 kilo. Tapi setelah itu saya nggak mau pulang. Setelah masuk tahun kedua, di bulan keempat juga mau pulang. Begitu disuruh pulang, maka saya nangis lagi. Kenapa nggak mau pulang? Itu. Jadi nggak heran kalau Sukita di sini merasa kesemutan, nggak heran. Maka saya sudah nggak heran kalau ada orang bilang meditasi ini di sini sakit, di situ sakit gitu. Nggak heran karena saya sudah ngalamin. Di bulan pertama saya nangis gitu. Tapi setelah 4 bulan kesanain, lalu tahun kedua itu wah saya nggak mau pulang. Gitu. Ya jadi bahu sacanca si panca gitu loh. Jadi atas sama panidita itu bukan main-main ya. Contoh yang paling mudah. Saya yakin semua di sini adik-adik di Cetia ini semuanya tahu Dhammanusati. Tahu ya? Dhammanusati ya. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opadayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti 6. Tanpa kita berlatih mindfulness class ini, omong kosong kalau kita bisa mengerti. Saya katakan itu sesungguhnya. Tidak peduli dia siapa. Tidak peduli dia seorang biku, dia seorang apapun. Kalau dia tidak berlatih mindfulness, omong kosong dia bisa jelas dengan mengerti dengan Dhammanusati. Contoh yang paling mudah, 3 di depan. Sanditiko, akaliko, ehipasiko. Coba tolong terjemahkan. Siapa yang bisa di situ yang bisa? Sanditiko, akaliko, ehipasiko. Coba saya Romo ya. Baik. Iya, Dhamma. Saya langsung bahasa Indonesia ya Pak Romo ya. Dhamma Baik. telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, mengundang untuk Stop. Jadi pertama berada sangat jelas, tak berselang waktu, sangat mudah bisa dibuktikan. Tadi pada saat Dek Sukita mengatakan saya kesemutan, sebelah Dek Sukita tahu nggak? Dek Sukita kesemutan. Tidak Romo. Coba. Tahu nggak? Tidak Romo. Tidak, baik. Itu sangat dekat sekali dengan Dek Sukita kesemutan. Itu sanditiko. Akaliko, tidak berselang waktu. Begitu dia kesemutan, Sukita tahu ini kesemutan. Sangat dekat. Ehipasiko, disaksikan sendiri. Begitu dari tidak ada kesemutan, muncul kesemutan. Ini Dhammanusati. Ini adalah changing, and changing. Ini adalah anicca, dan anicca. Di balik anicca ada duka nggak di situ kesemutan? Ada kan? Di balik itu ada anatta nggak? Sukita nggak bisa mengaturnya. Dia berubah Ada, terus. Iya, ada Romo. That is anicca, dukkha, dan anatta. Itulah Dhammanusati. Pertanyaannya, kalau kita nggak meditasi, susah nggak menjelaskannya? Susah Romo. Kalau meditasi gampang nggak? Kalau nggak meditasi gampang nggak? Begitu dijelasin sekarang, Sukita, oh iya, begitu Dapat, kan? Romo. Oh. Iya, dapat Romo, dapat. Itu makanya sangat penting meditasi. Jelas ya? Gampang sekali. Jelas Romo.
Terima kasih Romo Tuh, Yongki atas ya, pencerahannya. ya, ya. Oke. Baik, Romo, sekali lagi terima kasih untuk penjelasannya yang sangat mudah untuk saya pahami dan semoga rekan-rekan mahasiswa Nalanda juga bisa memahami sama dengan saya dan termasuk Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan. Anu Sadu, sadu, modana. sadu. Baik, Romo Yongki, saya lihat di kolom komentar belum ada yang bertanya. Sepertinya sahabat Nalanda dan kita semua malam hari ini juga sudah memahami tema pada malam hari ini dan juga sudah merasakan ya latihan meditasi mindfulness itu sendiri, merasakan suka, duka, dan anatanya juga yang ada tadi. Dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk kita bersama. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan kita terkait tema pada malam hari ini, saya persilakan untuk Romo Yongki untuk dapat menyampaikan closing statement-nya. Silakan Romo. Baik, ya dengan temanya membangun kedewasaan batin melalui mindfulness. Yang bagaimana di sini kita harus senantiasa melakukan 5 hal. Satu, bangunkan mindfulness itu dengan durasi yang tetap jangan kurang. Kalau kita sudah melakukan setengah jam, jangan sampai lagi lakukan seperempat jam atau 10 menit. Usahakan setengah jam atau lebih, jangan kurang. Senantiasa dengan waktu yang panjang. Dalam bahasa Pali disebut cirakala bawana. Nomor 2, jangan pernah alpa, jangan pernah sekali-sekali, tapi senantiasa konsisten. Nirantara bawana, atau senantiasa konsisten terus-menerus setiap hari kita lakukan berlatih mindfulness. Ketiga, kalau kita sudah berlatih mindfulness dengan konsisten, lakukan dengan teknik yang sungguh-sungguh benar, apa yang sudah diinstruksikan, yaitu Nira Wasesa Bawana. Yang keempat, setelah kita tahu tekniknya yang betul, kita lakukan bahwa ini sempurna. Lakukanlah dengan tepat, cermat, dan perhatian penuh. Dengan mindfulness yang solid, yaitu Sakica Bawana. Yang kelima, lakukan dengan sukacita, dengan gembira, dan enjoy. Maka kita dengan gembira, kita lakukan dengan 5 hal meditasi yang benar, maka pasti bisa membangunkan batin kita dengan dewasa. Demikian closing saya. Baik, terima kasih Romo Yongki untuk closing statement yang sangat luar biasa. Pastinya bermanfaat untuk kita semua, untuk kita catat juga dan kita praktekkan bersama-sama. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, selanjutnya sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi dan juga terkait acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Nah, Bapak Ibu sahabat Nalanda, seperti player di depan ini, yang pertama, kami menginformasikan bahwasanya pada Jumat depan, pada 3 April 2026, latihan meditasi mindfulness kita pada program Nalanda Mindfulness Class diliburkan. Dan kita akan berlatih kembali pada Jumat selanjutnya. Dan yang kedua, kami akan kembali melaksanakan talk show inspiratif dengan tema Precognition Karma dan Anicca. Apakah masa depan sudah tetap atau bisa berubah? Yang akan dibahas oleh 2 narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Medha Citto dan Komadhiro Eji. Acara ini dilaksanakan secara live YouTube Nalanda Media Channel dan Zoom Meeting. Dan free sertifikat juga untuk Bapak Ibu sahabat Nalanda yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jadi silakan dapat menghubungi tim Nalanda Foundation untuk bisa mendapatkan link pendaftarannya dan juga link untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang ketiga, kami akan melaksanakan function pada Minggu 5 April mendatang, tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di South Lake, Bekasi. Di sini kami mengajak Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk mari kita berpartisipasi untuk melakukan kebajikan ini. Dan kemudian yang keempat,
Kami mengundang Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk dapat bergabung dan berpartisipasi bersama kami dalam Puja Bakti Manggala yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 April 2026 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Cetia Nalanda dengan Damadesana oleh Bikhu Jayanando. Dan yang terakhir, kami mengajak Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk dapat mendukung pembangunan Gedung B Nalanda sebagai sarana pengembangan pendidikan dan penyebaran dhamma khususnya di Indonesia untuk pendidikan Buddhis, dan tentunya dari setiap dana atau dukungan yang Bapak Ibu sahabat Nalanda berikan dapat menjadi ladang kebajikan yang pastinya membawa manfaat untuk kita semua. Baik, demikian terkait informasi dan acara yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya, baik itu terkait informasi pendaftaran dan yang lain-lainnya, silakan dapat menghubungi admin Nalanda Foundation atau tim Nalanda yang Bapak Ibu sahabat Nalanda kenal. Baik, untuk selanjutnya mari kita mengabadikan momen pada malam hari ini dengan berfoto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu sahabat Nalanda yang mungkin sedang tidak berkendala untuk bisa dapat menyalakan kameranya dan kita bisa berfoto bersama. Saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Romo Yongki, Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Ya, demikian seluruh rangkaian acara meditasi mindfulness kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini dapat menjadi semangat untuk kita untuk bisa berlatih lagi dan juga untuk meningkatkan kualitas batin kita hingga menjadi kualitas batin yang dewasa seperti tema pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki yang malam hari ini telah membimbing dan juga sharing kepada kita terkait tema pada malam hari ini. Pastinya sangat bermanfaat untuk kita bersama. Sadu, sadu, sadu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menutup latihan pada malam hari ini dengan berdoa. Kita akan memanjatkan nama Karapatha. Bagi sahabat Nalanda yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita dapat duduk bersimpul lutut atau mencari tempat duduk yang nyaman. Kita akan memanjatkan nama Karapatha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik.